Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, jalan nasional yang berada di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Bisa kita lihat saat ini kondisi dari jalan yang mengalami amblas sendiri sudah dibuka untuk pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Namun untuk kendaraan roda 6 masih dilakukan penutupan karena memang kondisi jalan yang dikhawatirkan dapat mengalami kerusakan dengan lebih parah. Sebelumnya jalan desa di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara ini dilakukan penutupan total karena pada saat puncak musim penghujan lalu jalan ini digenangi oleh air dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Hanya kendaraan roda 2 yang biasanya masih menggunakan bagian tepi jalan di halaman rumah warga. Namun untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 sudah ditutup sementara. Dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara bersama juga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk rute pengalihan arus atau jalan alternatif sementara yang bisa digunakan. Selain menggunakan jalan desa di Desa Sungai Turak, juga bisa menggunakan jalan desa di Kecamatan Banjang untuk menuju ke arah Kabupaten Tabalong. Ya, bisa kita lihat saat ini kondisinya memang untuk kendaraan roda 4 tidak bisa dilakukan secara bersamaan atau bersisipan, sehingga dari warga masyarakat sendiri melakukan pengaturan arus buka tutup jalan bergantian dari arah Tabalong menuju Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Utara menuju Kabupaten Tabalong, karena memang hanya satu sisi atau satu ruas jalan yang bisa digunakan. Untuk kendaraan roda 2 pun juga harus bergantian karena memang kondisi jalan yang bisa dilintasi juga cukup sempit. Ya, selain dari kondisi jalan juga bisa kami informasikan bahwa untuk kondisi turap atau dinding penghalang antara sungai Tabalong agar tidak masuk ke jalan Sungai Turak sendiri, saat ini kondisinya dalam kondisi miring ya. Bisa kita lihat memang turapnya sudah mulai condong ke arah sungai, sehingga turap ini yang awalnya digunakan sebagai penyangga dari atau penghalang dari terjadinya longsor ataupun juga debit air sungai agar tidak masuk ke jalan sudah dalam kondisi miring. Dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN untuk dilakukan perbaikan, di mana sebelumnya dari BPJN juga berencana untuk melakukan perbaikan pada tahun 2025 ini dengan memasukkan ke dalam anggaran DIPA di tahun 2025. Namun hingga saat ini kami masih terus mengkonfirmasi ke BPJN terkait mengenai proses rencana pembangunan perbaikan jalan di Desa Sungai Turak ini. Ya, saat ini dari Dirlantas Polda Kalimantan Selatan didampingi oleh Satlantas Polres Hulu Sungai Utara melakukan peninjauan langsung kondisi jalan yang mengalami kerusakan amblas sekitar 1,5 meter dari posisi semula. Dan saat ini juga pada peninjauan ini juga diikuti atau dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Dinas PUPR serta Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, dari Dirlantas sendiri juga dari obrolan yang disampaikan bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara memang berharap dari BPJN sendiri
melakukan perbaikan segera. Kita semua, karena di sini juga ada kebetulan Pak Ketua DPRD, rekan-rekan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan terkait, dan di sini kita temukan suatu hal, yaitu adanya jalan yang amblas, ya. Dan ini merupakan jalan nasional di daerah Sungai Turak, ya. Dan ini memang sudah dilaporkan oleh Pak Kasat Lantas kepada kami, dan kemarin kami juga sudah arahkan bahwa kegiatan pertama solusinya adalah memang harus pengaturan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk juga manajemen rekayasa lalu lintas dengan memberikan himbauan bahwa di sini ada jalan amblas dan khusus untuk roda 2 dan roda 4 saja yang boleh melintasi, sementara roda 6 angkutan barang yang boleh melintas harus dilintasi dengan menggunakan jalur alternatif, ya, melintas dengan jalur alternatif. Jadi solusi jangka pendek kita melakukan pengaturan, ya, di sekitar lokasi ini. Tapi jangka panjang adalah kita meminta kepada BPJN, ya, untuk bisa segera memberikan solusi berupa perbaikan infrastruktur jalan, termasuk juga beberapa ruas jalan yang kami temui pada saat melakukan survei jalan. Ada beberapa kerusakan-kerusakan, ya, tapi memang kerusakannya lebih kepada jalan berlubang. Itu yang akan kita minta juga supaya ada perbaikan, karena sebentar lagi kita juga akan menghadapi kegiatan arus mudik Lebaran pada saat nanti dilaksanakannya operasi ketupat Intan pada tahun 2025. Demikian. Ya. Dan ini kan juga menjelang Ramadan dan nantinya akan ada arus mudik dan juga arus balik, otomatis juga pengguna jalan yang di sini jumlahnya akan semakin meningkat. Dengan kondisi jalan seperti ini, apakah dari Dirlantas juga masih tetap menyarankan untuk tetap dibuka atau justru lebih diminta agar pengguna jalan ke jalan alternatif saja seperti itu? Ya, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Kasat Lantas, dengan Pak Ketua DPRD dan juga rekan-rekan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Memang ini kan jalan nasional, ya, jalan nasional yang menghubungkan beberapa daerah, dan ini memang jalan utama ketika pada saat masyarakat akan berangkat, terutama pada saat operasi ketupat dilaksanakan atau pada saat arus mudik Lebaran. Dan memang solusinya adalah harus segera diperbaiki. Tetapi ketika pada saat memang ternyata jalur ini belum bisa dilintasi, maka kita harus prioritas. Jadi yang diberikan yang diperbolehkan untuk melintas itu hanya roda 2 dan roda 4. Itu juga dengan menggunakan pengaturan yang ada di sekitar ruas jalan ini, ya. Jadi kan sepanjang 150 meter, jadi kita minta supaya bisa bergantian. Sementara untuk kendaraan angkutan barang roda 6 seperti yang sudah dilakukan saat ini, kita minta menggunakan jalur alternatif. Ini adalah solusi yang harus kita lakukan sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti sebelum arus mudik dilaksanakan, mudah-mudahan infrastruktur jalan ini sudah bisa diperbaiki seperti itu. Ya. Dan tadi disebutkan juga bakalan berkoordinasi dengan BPJN untuk perbaikan jangka panjangnya. Ya. Setelah dari kegiatan atau survei seperti ini, dan apakah sudah menyusun rencana dan mungkin untuk bertemu langsung dengan BPJN mengenai hal ini? Ya, secara formal pastinya kami langsung sudah akan menginventarisir, ya. Kami kan lagi belanja masalah nih tentang ruas jalan yang harus segera diperbaiki, dan termasuk juga daerah black spot dan juga daerah rawan laka, termasuk juga dengan rekan-rekan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan yang lain di tingkat provinsi. Di sini kan juga ada BPTD. Jadi ada beberapa rekomendasi kami yang ketika pada saat kami melaksanakan survei sampai dengan hari ini. Yang pertama itu adalah penambahan rambu-rambu, ya, penambahan rambu-rambu, rambu peringatan, rambu petunjuk, lampu larangan, termasuk juga penambahan penerangan jalan umum, ya, termasuk juga perbaikan infrastruktur jalan, karena kita temukan ada beberapa kerusakan pada jalan. Itu yang akan kami sampaikan, termasuk juga yang spesifik adalah intervensi daerah black spot. Itu yang akan kami sampaikan, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang kita akan berupaya untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara umum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Makanya secara spesifik kami juga akan memberikan rekomendasi tentang bagaimana terapi yang akan dilaksanakan di daerah rawan laka lantas, termasuk juga di daerah black spot seperti itu. Oke. Ya, cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.